Yo, balik lagi sama gue di channel Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin tentunya ya. Oke, jadi kemarin juga sudah saya bahas juga mengenai technical analisisnya ya, dan hampir setiap hari. Dan yang nanyain kapan untuk voting koin nanti siang, nanti sore ya, nanti sore akan saya share di community tab YouTube saya biar kalian bisa voting ya dari keempat koin ya. Oke, jadi diawali dengan tweetnya si CZ ya, CZ Binance ya. Wonder what this is. Nah, jadi dari akun Twitter Binance sendiri ya, dia ini kemarin-kemarin ini sempat nge-tweet nih ya di 14 Maret ya. Jadi istilahnya nih tombol ya yang kalian tunggu nih ya, kurang lebih apa gitu kan. Nah, itu yang di istilahnya reply gitu ya sama si CZ. Nah, kalau misalkan kita lebih seksama baca ini, teman-teman ya. Kalau memang ini mengenai khususnya cryptocurrency ya, khususnya ya karena memang si Binance ini kan merupakan salah satu exchange terbesar di dunia ya, exchange cryptocurrency. Jadi mayoritas orang kan pasti menginginkan ya untuk market cryptocurrency ini overall bullish gitu ya. Mereka senang kalau misalkan ngelihat market ini going up. Nah, jadi kurang lebih bisa aja kita asumsikan, atau saya pribadi ya, maksudnya asumsikan kalau misalkan ini loh istilahnya ini ya, istilah kasar ngomong ini loh ya, yang kalian inginkan sebentar lagi bakalan terwujud, kurang lebih seperti itulah gambaran kasarnya. Ya, cuman tetap aja ini bukan bersifat 100% pasti gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini juga cukup istilahnya bisa dibilang berkesinambungan lah ya. Kalau misalkan kita lihat dari price action dari si Bitcoin. Oke, kita pergi ke weekly-nya dulu ya. Jadi ini beberapa kali saya sudah bahas di video sebelum-sebelumnya ya. Kita bisa lihat waktu itu menjelang GBTC market ini drop signifikan, kemudian dia sideways doang ya di range ini sebelum dia rebound kenceng. Oke, dan hal seperti itu yang kurang lebih kita bisa lihat ini menjelang kenaikan suku bunga. Market ini memang sudah perlahan ini drop ya. Kita udah merasakan lah kurang lebih efeknya. Ya, terjadi penurunan harga dan lain sebagainya, dan akhirnya dia sideways bermain di range ini. Ya, di atas 32.000 sampai 45.000-an dolar dia masih bermain di range itu ya. Dan belum make decision. Kalau sebelumnya kan dia make decision, akhirnya market rebound gitu kan. Nah, ini tinggal kita menunggu waktu aja ya. Dia make decision apakah dia akan jeblos ke bawah atau malah rebound. Kalau rebound berarti mengulangi seperti sebelumnya. Nah, ini pas juga ya. Ini kan masih pertengahan Maret. Ya kan, menjelang kenaikan suku bunga. Nah, biasanya kan memang Maret itu cenderung Bitcoin monthly return-nya itu kan merah. Jadi memang ya kita masih bisa melihat untuk si Bitcoin ini masih drop lagi, masih bisa. Cuman ekspektasinya ya drop di range inilah ya, kisaran 32.000, 33.000 dolar, 34.000 dolar, sekitar area itu ya range-nya nih. Kurang lebih kayak gini nih range-nya. Itu terakhir kali dia drop lagi ya, kita bisa lihat candlenya. Nah, kalau misalkan kita lihat memang untuk candle terakhirnya ini dia drop ya bagian bawah supportnya nih ya, sebelum dia mantul ke atas. Nah, ini juga ada kemungkinan kecocokan gitu. Bisa aja dia terdrop kayak gini ya. Jadi drop dulu ke bawah karena kenaikan suku bunga dan lain sebagainya sebelum before dia rebound ke atas. Ya, kalau misalkan kita mengekspektasikan kurang lebih seperti ini. Nah, rebound yang saya infokan ini maksudnya, yang saya maksud itu mungkin sekali di bulan April, di mana bulan April itu memang buat Bitcoin monthly return-nya itu kan biasanya hijau. Ya, didominasi dengan hijau. Kemudian juga ada event Bitcoin juga di bulan April gitu kan. Dan ya bisa juga cocok nih. Ya, apa yang kita inginkan ya, ini yang kita tunggu-tunggu sebentar lagi akan datang ya, bisa aja nih ya di bulan April gitu ya. Balik lagi ini bisa dibilang pertanda ataupun sinyal yang diberikan oleh Binance ya, khususnya CZ gitu ya, untuk market crypto gitu kan. Apa yang kita tunggu selama ini mungkin sudah akan kita dapatkan gitu ya. Dan ini juga nggak berbicara 1-2 hari ya, bisa aja di bulan April. Jadi kalau misalkan emang kita cocokin gitu ya, ini kemudian ada pergerakan Bitcoin ya untuk weekly-nya seperti sebelumnya ya. Kemudian kita lihat dari event Bitcoin sama Bitcoin monthly return-nya di bulan April. Jadi ya bisa ya ada chance lah kita itu melihat market itu rebound di bulan April ya. Cuman memang untuk pertengahan bulan sampai ya mendekati akhir bulan Maret ini market bisa aja terpressure karena efek dari kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih ini ada kemiripan lah ya
seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya atau infokan, kita bisa lihat range dari bagian bawah ini candle weekly Bitcoin. Kita bisa lihat terakhir kali ini kelihatan jelas dia drop dulu nih. Kita bisa lihat nih drop dulu sebelum dia dropnya juga ke kisaran support sebelumnya nih. Nah ini juga bisa aja dia drop dulu ya, drop dulu ke kisaran-kisaran ya 33.000, 32.000-an dolar sebelum dia rebound. Ya, jadi kurang lebih seperti ini lah yang make sense kalau memang harapan kita ini market bisa rebound di bulan Februari ya. Jadi ini untuk skenario yang bagus lah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat seksama juga untuk weekly candle dari pergerakan si Bitcoin ini. Untuk bagian lowernya ya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini adanya hidden bullish divergence. Jadi dia create yang namanya higher low. Nih, kita bisa lihat nih ya. Tuh bagiannya higher low. Kemudian untuk RSI-nya dia create yang namanya lower low. Kita bisa lihat di sini untuk RSI-nya dia malah create lower low. Nah, ini adanya divergence. Kita bisa lihat ya. Berarti adanya namanya hidden bullish divergence ya. Jadi memang adanya hidden bullish divergence. Ya kurang lebih bisa aja kita lihat untuk ini kan weekly by the way, ini weekly ya. Nggak semerta-merta sehari 2 hari gitu ya. Bisa banget untuk di bulan April ya, kita lihat market si Bitcoin ini ya, atau cryptocurrency akan rebound gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, bisa juga terjadi gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya dari Twitter Binance ya, CZ, kemudian untuk Bitcoin time frame weekly-nya. Oke, jadi next ini untuk daily-nya si Bitcoin. Memang beberapa video yang lalu saya sudah sampaikan gitu ya. Memang ada kecenderungan ketika dia drop ini dan menjelang kenaikan suku bunga, kurang lebih dari daily-nya dia setidaknya itu retest ke garis warna biru ini atau EMA 34 nih. Dan memang ini kejadian nih ya. Dia hampir menyentuh kisaran 40.000. Nah, di situ langsung kena reject. Kita bisa lihat nih ya, tuh dia menghampiri gitu ya. Jadi memang di sini untuk worst case skenario-nya masih sama ya. Dia ini drop ya, testing ke kisar-kisaran ya, let's say 36 ribuan, adanya pantulan dikit, kemudian baru drop sampai kisaran 28 ribu atau 30 ribu dolar gitu kan. Itu untuk worst case skenario-nya. Tapi kalau misalkan skenario yang lebih bagusnya ya, dia drop ya, memang drop ya, testing ke WFD-nya atau sekitar 35 ribuan before dia adanya pemantulan nih. Ya, untuk skenario yang lebih istilahnya orang-orang ataupun mayoritas harapkan gitu ya di kolom komentar YouTube saya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti inilah yang diharapkan mayoritas orang. Apakah akan terjadi, kita lihat aja lah ya tanggal 16 dan 17 apa yang benar-benar akan terjadi di market Bitcoin atau kripto ini. Ya, dan balik lagi ya untuk info yang tadi ini ya, untuk kenaikan Bitcoin ini memang lebih diekspektasikan di bulan April. Balik lagi ini masih pertengahan Maret dan kita masih bisa melihat Bitcoin itu mengalami penurunan karena ya range-nya masih sekitar 2 mingguan sebelum bulan April gitu ya. Jadi kurang lebihnya dia mungkin akan masih mengalami penurunan. Kalau misalkan kita lihat lebih detail di daily time frame ya, dia bisa aja nyentuh ke bagian trend bawah support ini atau di sekitaran 35.500-an, sekitar area itulah ya. Before dia melanjutkan penguatannya ya untuk skenario yang lebih bagus ya. Kalau misalkan skenario buruk ya dia cuma mantul dikit ya, lanjut dibikin drop lagi ya, kurang lebih seperti itulah ya untuk daily. Kemudian untuk update hourly atau time frame 1 jamnya, memang di sini saya bikin range aja biar lebih clear. Kalau misalkan kita lihat dia memang bermain ini sideways ya, dan ini saya lambangkan untuk warna kuning ini ya, untuk normalnya dia sideways. Jadi kurang lebih sebentar. Nah, ini pakai beras aja ya. Dia bermain di sini ya, normalnya nih. Ya, sideways di kisaran ini. Untuk bagian normalnya itu di atasnya itu kisaran 39.300-an dolar ya. Dan bagian support bawahnya itu di kisaran 38.300 dolar. Nah, ini ya untuk istilahnya range normalnya. Nah, kemudian untuk range area maksimal ya dari area sideways-nya si Bitcoin ini ya, saya tandain dengan garis warna biru dan di rectangle kan warna box warna kuning ini, yaitu di kisaran 39.900 sampai 40.200-an dolar. Sekitar area itu menjadi area maksimal kenaikan Bitcoin untuk masa sideways ini. Dan untuk bagian bawahnya ya ini saya tandain juga itu di kisaran 37.500 sampai 37.100 dolar. Itu menjadi area support atau area terendahnya di masa dia sideways ini ya. Ini terhitung dari 4 Maret lah ya. 4 Maret sampai sekarang ini 15 Maret ya. Kurang lebih sekitar 10-11 harian lah ya dia bermain di range ini. Walaupun memang sempat mampu breakout sesaat langsung di bawah turun lagi. Jadi memang istilahnya wajarnya inilah saya
tandain gitu ya untuk areanya. Jadi memang kita masih potensi untuk masih melihat si Bitcoin ya untuk jangka pendeknya ini time frame 1 jam by the way. Ya dia bermain di sideways range normalnya ini yang tadi sudah saya sampaikan, tapi kalau misalkan dia drop dari situ, ini adalah area maksimal yang wajarnya kalau misalkan kita lihat dari pergerakan awal bulan Maret sampai pertengahan bulan Maret. Jadi tentunya diperhatikan untuk beberapa range area ini ya. Jadi simple aja, ini nggak terlalu ribet atau bagaimana ya. Ini adalah range normalnya dia sideways, dan ini untuk area maksimal kenaikannya dan area maksimal penurunannya di masa dia sideways ini. Ingat, ini disclaimer di masa dia sideways sekarang ini dan untuk short term atau jangka pendeknya gitu ya. Jadi memang kurang lebih ketika dia sideways ini ya kita masih bisa untuk memanfaatkan bagian-bagian supportnya dan bagian istilahnya resistennya untuk kita scalpingin tipis-tipis lah, kurang lebih seperti itulah gambarannya gitu ya. Kita bisa manfaatkan untuk jangka pendeknya untuk kita scalpingin, entah itu di bagian terbawah untuk support atau support normalnya dia sideways, ataupun di bagian resisten dan resisten maksimal dari range sideways-nya si Bitcoin time frame 1 jam atau jangka pendeknya ini ya. Jadi memang ini lebih clear lagi, lebih jelas lagi, dan saya bikin lebih simple ya untuk gambarannya pergerakan si Bitcoin gitu ya. Jadi ini udah simple sih menurut saya gambaran. Jadi memang ini dia lagi testing di bagian support bawah trend line, istilahnya area normal dia sideways. Kalau misalkan dijebol dari situ ya potensinya hit ke kisaran area terendahnya itu di kisaran 37.100 sampai 37.500-an dolar. Oke, teman-teman ya. Jadi itu sekilas saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin time frame 1 jam ya. Kemudian daily, kemudian weekly-nya, dan ada bumbu-bumbu sedikit dari Binance atau CZ yang bisa aja merupakan sebuah sign atau sinyal dari dia ya. Ya balik lagi ya, hope for the best tapi prepare for the worst lah ya. Itu aja bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.